Assalamualaikum, halo everyone, welcome to my channel guys. Jadi di video kali ini aku mau ngasih kalian tutorial transisi pakai lagu dengan dia pilihanmu. Dan contoh lagunya tuh kayak gini. Nah kayak gitu, tapi sebelum itu don't forget to like, comment, share, and subscribe, and share ke teman-teman kalian juga. So langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Nah jadi di sini aku udah bikin thumbnail, terus aku udah nyiapin kata-katanya dan foto-fotonya. Buat detik-detik beatnya kalian bisa cek di description box. Oh iya, buat sama fotonya di sini aku udah nambahin efek ubin atau tiles nih. Terus mirrornya kalian aktifin. Nah terus di teks yang pertama ini kalian tekan, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal dan di tengah-tengah teks gitu di sini. Nah yang di keyframe yang di awalnya itu kalian geser ke kiri, jadi kayak gini dia nggak kelihatan lagi. Ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau udah kalian ke nomor 2, tekan tanda tambah di awal, di tengah-tengah maksudnya, dan di akhir. Yang di akhirnya itu kalian putar jadi negatif 50. Ketengahin, kalian kasih circular yang kedua atau in, jadinya tuh bakal kayak gini. Nah kayak gitu. Kalau udah masuk ke teks yang kedua, kalian tekan, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 2, tarik ke awal gambar, tekan tanda tambah, terus tarik ke tengah-tengah gambar, tekan tanda tambah. Yang di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi positif 50. Ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau udah kalian pilih nomor 3 ini, kalian tekan tanda tambah di tengah-tengah teks, terus tarik ke akhir gambar, tekan tanda tambah. Di keyframe yang terakhir itu kalian zoom, ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in, jadi itu bakal kayak gini. Nah kalau udah masuk ke teks yang ketiga, kalian tekan, terus kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal teks dan di tengah-tengah teks, kalian kira-kira aja. Nah di sini terus tekan tanda tambah. Di keyframe yang pertama itu kalian zoom out, ketengahin dan kalian tambahin circular yang ketiga atau out, jadi itu bakal kayak gini. Nah kalau udah di teks yang ketiganya ini kalian tambahin efek di bagian distorsi and warp. Nah terus kalian tambahin efek orientasi bidang 360 derajat ini. Terus kalian pilih yang A, tarik ke tengah-tengah teks, tekan tanda tambah, terus tarik ke akhir teks, tekan tanda tambah, dan kalian bikin jadi positif 50. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in, ini ditarik nih. Kalau udah di teks yang keempat ini kalian tambahin efek orientasi bidang 360 derajat lagi. Kalau udah pilih yang A, tekan tanda tambah di awal dan di tengah-tengah teks. Nah di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi negatif 50. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Kalau udah kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di tengah-tengah teks dan di akhir teks. Di keyframe yang terakhir itu kalian ke bawahin gitu,
Kalau udah ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in, itu bakalan kayak gini. Kalau udah di teks yang kelima, kalian tekan, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal dan di tengah-tengah gitu. Bentar. Nah, terus di keyframe yang di awalnya itu kalian ke atasin, ketengahin, dan kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Kalau udah kalian ke nomor 3, kalian bagi jadi 3 keyframe, kalian kira-kira aja. Nah, terus di keyframe yang tengah-tengahnya itu kalian zoom, ketengahin sebelah kiri, kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Terus di keyframe yang terakhir itu kalian zoom out, ketengahin, dan kalian tambahin circular yang kedua atau intinya itu bakal kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau udah di foto pertama, kalian tambahin efek di bagian move and transform, yaitu efek ombang-ambing atau oscillate. Kalau udah di efek ombang-ambingnya ini, sudutnya kalian bikin jadi 3,60. Terus frekuensinya kalian bikin jadi 13,20. Terus magnitude-nya kalian tarik ke awal gambar, tekan tanda tambah, terus tarik ke akhir gambar, tekan tanda tambah. Di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin magnitude-nya itu jadi 84,83. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 1,00. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang ketiga, jadi itu bakalan kayak ini. Kalau udah di foto pertama ini, kalian tambahin efek, yaitu efek turbulent displace. Efeknya itu ada di bagian distorsi and warp. Untuk posisi kalian pilih yang X, kalian bikin jadi positif 65. Terus kekuatannya kalian tarik ke awal gambar, tekan tanda tambah, terus tarik ke akhir gambar, tekan tanda tambah. Di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi 0,195. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 0,008 gitu. Kalau udah evolution kalian bikin jadi 4,33. Terus kalian pilih yang XY. Kalau udah skalanya itu kalian tarik ke awal gambar, tekan tanda tambah, terus tarik ke akhir gambar, tekan tanda tambah. Di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi positif 2,65. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi tetap gitu 1,00. Bentar. Kalau udah kalian ke oktav, bikin oktavnya itu jadi 1, itu bakal kayak gini. Kalau udah di foto yang pertama ini, kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekanan tambah di awal dan di akhir gambar. Di keyframe yang di awalnya itu kalian zoom, ketengahin, dan kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Terus di foto pertama ini kalian tambahin efek di bagian distorsi and warp. Terus kalian tambahin efek ubin putar atau tail rotate. Untuk rotasi kalian bikin jadi 0 dulu. Terus ukuran bikin jadi 2,2. Kalau udah di rotasi kalian tekan tanda tambah di awal dan di akhir gambar. Yang di akhirnya itu kalian bikin jadi positif 90 derajat. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Kalau udah di foto pertama ini kalian tambahin bentuk atau shape ini, terus kalian zoom sampai fotonya tuh ketutup sama persegi ini, terus kalian potong. Bentar. Terus kalian ke mata ini, tekan lama-lama persegi dan foto yang pertama, terus kalian jadi masking group yang klik di tengah-tengah itu. Kalau udah, ini kalian tekan aja masking groupnya. Terus kalian ke move and transform, pilih nomor 2, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Yang di keyframe terakhir itu kalian bikin jadi positif 75. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Kalau udah di masking groupnya ini kalian tambahin efek ubin atau tiles. Terus mirrornya kalian aktifin, jadi itu bakal kayak gini. Nah, kalau udah di foto yang kedua kalian tambahin efek ubin putar lagi atau tail rotate.
Buat ukuran bikin jadi 2,2 sama kayak tadi. Ntar terus di rotasi kalian ubah jadi 250 derajat dulu, positif. Bentar, ini susah banget sih. Terus kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir. Di keyframe yang terakhir itu kalian bikin jadi 360 derajat, tengahin dan kalian tambahin sirkular yang ketiga atau out. Kalau ada di foto yang kedua ini, kalian tambahin bentuk atau shape persegi ini lagi, terus kalian zoom dan kalian potong. Kalau ada di foto yang kedua ini, kalian tekan lama-lama perseginya, dan foto yang keduanya itu kalau udah kalian tekan yang di tengah-tengah itu yang di atas masking group. Kalau udah di sini kalian tekan masking groupnya, kalian ke move and transform, pilih nomor 2, tarik ke gambar, tekan tanda tambah, terus tarik ke akhir gambar, tekan tanda tambah. Di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi negatif 75, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau udah di masking groupnya ini kalian tambahin efek ubin atau tiles, terus mirrornya kalian aktifin. Kalau udah di foto yang kedua ini kalian tambahin efek remas atau squeeze di distorsi and warp, remas atau squeeze. Terus kalian tambahin keyframe di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang terakhir itu kalian bikin jadi negatif 0,50, ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Terus di foto yang ketiga kalian tambahin efek remas atau squeeze lagi, dan kalian tambahin keyframe di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi positif 0,50, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga. Maaf salah guys, kalian bagi jadi 3 keyframe, kalian kira-kira aja. Di keyframe yang pertama itu kalian bikin jadi positif 0,50, terus ketengahin tambah circular yang ketiga atau out. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi negatif 0,50, ketengahin tambah circular yang kedua atau in. Gitu bakal ini. Nah, kalau udah di foto yang keempat kalian tambahin efek remas atau squeeze lagi, kalian tambahin keyframe di awal gambar dan di tengah-tengah gambar. Terus di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi positif 0,50, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Terus di foto yang keempat ini kalian tambahin efek ubin putar lagi. Untuk ukuran kalian bikin jadi 4,2. Terus posisi kalian pilih X, bikin jadi positif 150. Terus yang Y nya kalian bikin jadi positif 150 juga. Kalau udah rotasinya kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang terakhir itu kalian bikin jadi negatif 90 derajat. Terus di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi 0,00, ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Kalau udah kalian tambahin efek di procedural, yaitu efek papandam atau checker. Buat posisi yang X nya itu kalian bikin jadi 150 sama kayak tadi. Terus Y nya juga positif 150. Ukuran juga sama 4,2. Terus punch out nya kalian aktifin. Kalau udah fotonya ini kalian duplikat. Terus di foto yang bawahnya ini papandamnya itu kalian hapus. Terus ubin putarnya, rotasinya ini di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi 360 derajat. Terus di keyframe yang terakhirnya itu kalian bikin jadi 270, ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Kalau udah di foto yang kelima ini kalian tambahin efek ubin putar lagi atau tail rotate. Buat posisi sama ukurannya itu sama kayak di foto yang sebelumnya tadi. Terus di rotasinya kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi 277,7.
maksudnya positif 277,5. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 360 derajat. Ketengahin dan tambahin circular yang ketiga atau out. Terus di foto yang kelima tadi itu kalian tambahin efek papandam atau checker. Efek ini tuh sama kayak di foto yang sebelumnya tadi, posisi sama ukurannya itu. Jangan lupa punch outnya diaktifin. Kalau udah, kalian duplikat layer atau gandakan satu layer. Di foto di bawahnya itu kalian hapus efek papandamnya, terus ubin putarnya, rotasi di keyframe yang di awal itu bikin jadi 82,0, terus di keyframe yang terakhir bikin jadi 0,00. Ketengahin tambahin circular yang ketiga atau out. Kalau udah di foto yang kelima ini kalian tambahin efek wave wrap atau lengkungan gelombang. Buat jarak atau spacing kalian bikin jadi 6,5. Terus magnitude-nya itu kalian nolin dulu, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Yang di akhirnya itu kalian bikin jadi full. Terus offsetnya kalian bikin jadi 0,00 kayak gitu ya. Nah, oh ya maaf, di foto yang kelimanya ini tuh kalian buat jadi grup dulu, pilih nomor awal satu ini yang pertama itu. Nah, baru kalian tambahin efek lengkungan gelombang atau wave wrap kayak tadi. Oh ya, di magnitude-nya ini jangan lupa kalian tambahin circular yang in atau yang kedua. Kalau udah di foto yang keenam kalian gandakan satu layer. Terus di foto yang atas kalian tambahin efek di lainnya, terus kalian tambahin efek salin latar belakang atau copy background. Kalau udah, tambahin efek di bagian matte maski, terus tambahin efek usap atau wipe. Akhirnya kalian bikin jadi 50 arus pas, terus filter bikin jadi 0,2. Kalau udah, kalian tambahin efek mirror di distorsi and warp atau cermin. Nah itu. Kalau udah di foto di bawahnya kalian tekan, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang terakhirnya itu kalian geser ke kiri, ketengahin dan kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Kalau udah, kalian ke nomor 3, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang terakhir itu kalian zoom, ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Kalau udah masuk ke foto yang selanjutnya kalian tekan, lalu kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang terakhirnya itu, yang di awalnya itu kalian zoom out, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Terus kalian tambahin efek orientasi bidang 360 derajat. Kalian pilih yang B, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Oh iya, efek ini kalian naikin ke atas biar nggak hitam gitu. Terus di keyframe yang terakhir pilih yang B, kalian bikin jadi positif 0,50. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Terus masuk ke foto yang selanjutnya kalian tambahin efek orientasi bidang 360 derajat lagi. Ini kalian naikin ke atas efeknya, pilih yang B, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi negatif 50. Kalau udah, kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang terakhir kalian zoom out, ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Terus di foto yang ke-9 kalian ke move and transform, pilih nomor 3, kalian bagi jadi 3 keyframe. Terus di keyframe yang pertama itu kalian zoom, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Terus di keyframe yang terakhir itu kalian zoom out, ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Kalian lakuin kayak gini di foto yang ke-10 dan ke-11. Terus di foto yang ke-12 ini kalian ke move and transform, pilih nomor 3, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang di awal itu kalian zoom, ketengahin dan kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Terus di foto yang ke-12 ini kalian tambahin efek ombang-ambing atau oscillate. Sudut sama frekuensi tetap, terus magnitude-nya kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi 274,45, terus di keyframe terakhir kalian bikin 1,00 dan tambahin circular yang ketiga atau out. Terus tambahin efek ayun atau swing,
Frekuensi kalian bikin jadi 1,76. Terus sudut 1 tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi negatif 27,5. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 0,00. Ketengahin tambahin circular yang kedua atau out. Terus di sudut 2 tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin sudut 2 nya itu jadi positif 29,8. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 0,0. Ketengahin tambahin circular yang ketiga atau out. Kalau udah tahapnya kalian bikin jadi 0,80. Kalau udah kalian tambahin efek ubin putar atau tail rotate. Buat ukuran tetap, terus stretchnya kalian bikin jadi full gitu, jadi 10,00 gitu, 10. Terus sudutnya kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Di keyframe yang terakhir itu kalian bikin jadi 63,0. Ketengahin kalian tambahin circular yang kedua atau in. Kalau dari di rotasinya kalian bikin jadi 0 dulu, terus tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di akhir gambar itu kalian bikin jadi 90 derajat positif. Ketengahin tambahin circular yang kedua atau in. Terus di foto yang ke-13 kalian tambahin efek ubin putar atau tail rotate lagi. Terus di rotasinya kalian bikin jadi 282,0 dulu, terus tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe terakhir kalian bikin jadi 360 derajat. Kalau udah kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Terus di sudut kalian bikin jadi 300 dulu, 0, terus tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 360 derajat. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang ketiga atau out. Jangan lupa stretchnya kalian buat jadi full lagi 10,0. Kalau udah di foto yang ke-13 ini tuh kalian tambahin efek orientasi bidang 360 derajat. Jangan lupa efek ini kalian pindahin ke atas. Terus kalian pilih yang A, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Dan yang di keyframe terakhir kalian bikin jadi positif 55. Ketengahin dan kalian tambahin circular yang kedua atau in. Terus di foto yang ke-14 itu kalian tambahin efek orientasi bidang 360 derajat lagi, pilih yang A, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi yang di awal kalian bikin jadi negatif 55. Ketengahin tambahin circular yang ketiga atau out. Terus di foto yang ke-15 ini tuh kalian panjangin kayak gini, jadinya tuh berdempet sama foto yang di 16. Terus di foto yang ke-15 tambahin efek orientasi bidang 360 derajat. Oh ya maaf guys, di foto yang ke-14 ini tuh kalian bikin jadi 3 keyframe efek orientasinya itu. Terus di keyframe terakhir kalian bikin jadi positif 55 lagi. Maaf namanya manusia sering hilaf. Terus ketengahin tambahin circular yang kedua atau in gitu. Baru di foto yang ke-15 ini kalian pilih yang A, itu kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di tengah-tengah gambar. Kalian kira-kira. Terus di keyframe yang di awalnya itu kalian bikin jadi negatif 55. Ketengahin tambahin circular yang ketiga atau out. Terus di foto yang ke-16 ini kalian duplikat dulu atau gandakan satu layer. Terus foto atas itu kalian tambahin efek usap atau wipe di matte mask key. Filter kalian ubah jadi 0,1. Terus akhir kalian bikin jadi 50. Harus pas. Terus awal kalian bikin jadi negatif 50. Kalau udah tambahin efek orientasi bidang 360 derajat. Terus pilih B, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi negatif 75. Bentar. Ketengahin tambahin circular yang kedua atau in. Kalau udah kalian fan transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang di awal itu kalian geser ke kiri. Ketengahin tambahin circular yang ketiga atau out.
Oh ya, terus di foto yang ke-15 tadi ini tuh kalian tekan yang ini nih. Terus kalian tekan tanda tambah di tengah-tengah gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 300, ketengahin dan kalian tambah circular yang out. Kalau udah masuk ke foto yang ke-16 tadi, pilih foto atas, itu kalian ke efek. Ini kalian tekan titik 3 dan kalian tekan salin efek. Kalau udah kalian ke foto bawah, terus kalian ke efek, tekan titik 3 ini dan kalian tekan tempel efek. Ubin ini kalian hapus saja. Terus di efek ini kan pindahin ke atas. Usapnya ini kalian bikin jadi awalnya itu kalian bikin jadi positif 50, terus akhir bikin jadi 150. Terus di efek orientasinya itu kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe di akhir kalian bikin jadi 75. Pilih yang B, terus ketengahin tambah circular yang kedua atau in. Kalau udah di foto yang di bawah ini, kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang di awal itu kalian geser ke kanan, ketengahin dan kalian tambahin circular yang out. Jadi itu bakal kayak gini. Nah, ke-17 ini kalian gandakan satu layer atau duplikat. Terus di foto atas kalian tambahin efek usap atau wipe. Untuk awalnya kalian bikin jadi positif 50, akhir kalian bikin jadi 150 dan filter 0,1. Terus tambahin efek orientasi bidang 360 derajat, pilih B, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang di awal itu kalian bikin jadi positif 75, ketengahin dan kalian kasih circular yang ketiga atau out. Kalau udah kalian tekan titik 3 ini dan kalian tekan salin efek. Kalau udah kalian ke foto bawah, terus ke efek, tekan titik 3 ini dan kalian tekan tempel efek. Terus ubin ini kalian hapus dan ini kalian giniin. Usapnya yang di awalnya itu kalian bikin jadi negatif 50, akhir kalian bikin jadi 50 dan filter kalian bikin jadi 0,1. Terus di efek orientasinya ini pilih yang B, di keyframe yang di awal ini kalian bikin jadi negatif 75. Foto atas orientasinya itu kalian bikin jadi negatif 75 di keyframe awal ya, terus kasih circular out. Terus di foto bawah orientasi bidang 360 derajat bikin jadi positif 75 di keyframe yang awal dan tambah circular yang out. Terus di foto yang ke-18 ini tuh kalian jadiin grup dulu, pilih nomor awal yang paling awal, terus kalian tekan, lalu kalian tambahin efek ubin atau tiles dulu. Terus mirror aktif, tambahin efek riak bundar atau circular ripple, frekuensi 1,00. Terus kekuatannya kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di yang keyframe awal itu kalian bikin jadi 0 dulu. Terus di keyframe yang terakhir kalian bikin jadi 360 derajat. Paste tab, terus radius bikin jadi 0,80. Filternya kalian bikin jadi 1000. Terus di foto yang ke-19 kalian tambahin efek riak bundar atau circular ripple lagi. Kekuatannya kalian bikin jadi 0,370, terus tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus yang di akhirnya itu kalian bikin jadi 0. Ketengahin tambahin circular yang ketiga atau out. Frekuensi 1,00. Radius 0,80. Filter ubah jadi 1000. Kalau udah kalian ke efek ubin atau tiles. Terus di potong ini kalian tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang pertama kalian bikin jadi 1,895. Keyframe yang terakhir tetap ketengahin tambah circular yang out. Kalau udah kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di akhir gambarnya, di akhirnya itu kalian geser ke atas, ketengahin tambah circular yang kedua atau in. Kalau udah di foto yang terakhir, kalian ke move and transform, pilih nomor 1, tekan tanda tambah di awal gambar dan di akhir gambar. Terus di keyframe yang awal itu kalian geser ke bawah, ketengahin, kalian tambah circular yang ketiga atau out. Terus kalian tambahin efek fade in atau out. Innya itu kalian bikin jadi 0,0. Terus di outnya tuh kalian bikin kayak gini. Ini tuh jadi 00. Bentar. Terus tambahin circular yang kedua atau in. Dan di sini kalian tinggal nambahin nama kalian
Terus kalian bandingin opacity, pilih kontras, dan kalian pilih overlay. Nah ini udah jadi dan kalian tinggal simpan ke galeri. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buat kalian mau request tutorial apa lagi, silahkan di kolom komentar. See you next video guys, bye bye.